Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat datang kembali dalam rumah Tuhan. Kita bersuka cita di bulan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan ini. Bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berada di rumah Tuhan. Dan kita masih bisa merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Amin saudara. Siapa di sini yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama saudara kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita bawa hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa doa ada dalam hidup kami. Menyatakan bersama. Kaulah jawaban di setiap doaku. Aku menyembah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Sekali lagi nyatakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Aku menyembah Roh-Mu bekerja. Katakan Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan iman kami percaya Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah Roh-Mu. Mari bangkit berdiri saudara, nyatakan bersama. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, kami percaya penuh akan kuasa-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan, di setiap waktu kami akan memuji Engkau. Sebab kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari dengan satu hati sama-sama nyatakan. Tuhan ku mari angkat tanganmu. Saat ku berdoa, kuasa-Mu ku bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa,
Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, kami percaya kuasa di dalam doa. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Ketika kami berdoa, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Oh, Jesus. Kami percaya penuh. Kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Jesus, we believe. Ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Apapun pergumulanmu saudara, berdoa sama Tuhan. Jesus, Jesus. Oh haleluya. Oh, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Yang terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Pribadi lepas pribadi, ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Untuk keluarga kami, untuk pergumulan kami. Oh, kami yakin dan percaya Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya. Kami percaya padamu. Oh, bersama-sama nyatakan, Tuhan ku percaya. Tuhan. Mari angkat tanganmu. Jadikan ini doamu saudara. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Oh terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Ketika kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari sambut Tuhan kita. Tepuk tangan sebelum kita buat Tuhan, come on. Katakan bersama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
bangsa-bangsa. Permaklumkan Ka'bah, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir. Sekali lagi nyatakan permaklumkan. Permaklumkan Ka'bah, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Kita sedang merasakan hadirat Tuhan, haleluya. Kamu nyanyikan bersama. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena-Mu. Are you ready? Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Kali ini nyanyikan hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Angkat tanganmu. Perlindunganku dari Yang Maha Tinggi. Hidupku aman karena. Mari melompat bagi Tuhan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, itulah sumber kekuatan kami. Shout for Jesus. Mau sama-sama nyanyikan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga, memenuhi kami dengan sukacita. Memenuhiku dengan sukacita. Hanya denganmu Tuhan ku rasakan. Hanya denganmu ku rasakan atmosfer surga. Berikan kemuliaan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali di hari yang penuh sukacita ini, saya Grace Kelly kembali hadir menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah di NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC.
Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang merencanakan untuk melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat menghubungi core leader untuk informasi persyaratan selengkapnya. Kelas diadakan sebanyak 3 kali, setiap Sabtu mulai 17 Februari. Pendaftaran terakhir pada 22 Januari. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 25 Januari pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode Kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Perkembangan pembangunan NDC PIK 2. Terima kasih atas dukungan jemaat sehingga kita dapat terus membangun. Saudara dapat berpartisipasi dalam pembangunan NDC PIK 2 dalam bentuk barang atau dana. Dukungan dapat diberikan melalui rekening BCA atau melalui aplikasi NDC pada banner Janji Iman. Dan laporan keuangan tersedia pada TV signage di area lobi. Puji Tuhan, NDC Mission kembali menjadi berkat bagi masyarakat Dusun Bangsal, ujung desa Sungai Asam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih PNMA. NDC Mission telah membangun 1 sumur bor bagi masyarakat setempat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Shalom, saya Ketua RT Bensalujo mengucapkan terima kasih kepada PNA yang sudah membangun sumur bor air bersih untuk masyarakat saya. Dengan sumur ini, masyarakat di Dusun Bangsal kini dapat menikmati air bersih. Haleluya! NDC Mission juga telah melakukan mission trip pada 14-16 Desember ke Desa Sidomulyo dan Desa Waikarya di Lampung. Dan berikut kegiatan yang dilakukan selama mission trip. Gunting rambut gratis, pembagian sembako gratis, pembagian kacamata baca gratis, kunjungan masyarakat, pengobatan gratis, ibadah anak, dan kebaktian kebangunan rohani. Terima kasih kepada jemaat yang selalu mendukung pelayanan NDC Mission, sehingga menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Ikuti Encounter Night pada Rabu 24 Januari pukul 19 bertempat di NDC Living World. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita fokus pada Tuhan. Kita menyembah Dia sekali lagi saudara. Hanya padamu kami berseru Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami. Sama-sama katakan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Nyatakan bersama. Yesus, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari bangkit berdiri saudara, nyatakan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, di atas segalanya. Ya benar Tuhan, seberat apapun pergumulan kami, kondisi kami Tuhan, kami akan tetap memuji Engkau. Apapun kondisi kami akan menyembah dan memuliakan Engkau Yesus. Sama-sama nyatakan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamat kami Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, kami memuji Kau selamanya Tuhan. Oh, Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Satu-satunya bagi kami, Kau segalanya Tuhan. Oh, mari sembah, angkat tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Aku tulus, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Ini jadi kerinduan hati kami Tuhan, kami rindu melalui mulut kami. Engkau dipermuliakan, kami memuliakan Engkau terus bahkan melalui seluruh kehidupan kami. Dan di waktu ini Tuhan kami ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin. Tapi kami berdoa, biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Saudara, saya gak dikasih tema dan saya lagi sering membagikan ini saudara, tema yang yang menurut saya sentral. Kenapa? Karena ini satu yang kita harapkan sebenarnya di setiap waktu yang disebut dengan perdamaian. Ya, ini sesuatu yang kita harapkan apalagi ketika mulai ada yang mulai bertikai antar negara atau bahkan dari yang paling sederhana dulu deh, antar suami istri misalnya. Yang seperti itu kita harapkan perdamaian. Perdamaian satu janji yang rasanya kayak belum ditepati gitu. Ya saudara, di dalam khotbah Natal biasanya Natalan satu hal yang menyebalkan dari Natalan adalah terlalu klise. Kenapa? Karena khotbahnya biasanya ketebak. Narasinya soal cuma 2. Matius 2, ya, orang Majus dari timur, atau Lukas 2. Malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Ya, khotbahnya ketebak, lagunya kita nggak pernah hafal. Kan gitu. Ya, biasa terjemahan dari bahasa Inggris, terus kadang terjemahannya beda-beda versi kan gitu. Itu pun kadang ada baitnya banyak gitu. Tiba-tiba ada bait ini, bait 2, bait 3, banyak amat kan gitu. Belum kata-katanya puitis banget, kita kagak ngerti. Ya, tapi aku berdoa biar Natal tahun ini gak kayak gitu ya. Khotbahnya gak ketebak dan lagu-lagu kita udah mulai bisa familiar gitu. Dan sekali lagi thank you buat kehormatan ini, saya rindu bagikan tentang dari narasi Natal yang umum di Lukas 2. Kita ke Lukas 2. Ya saudara, Natal bicara tentang tentunya kelahiran Yesus. Ya, the only begotten Son of God, anak tunggal Bapa yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Ya, narasi Natal sebenarnya dimaksudkan dua-duanya ini untuk saling melengkapi. Ya, di Matius 2 orang Majus dari timur bicara tentang orang-orang paling berpendidikan dan orang-orang dengan kondisi ekonomi yang istilahnya mungkin yang paling punya banyak duit lah, karena mereka punya persembahan gak murah. Ya, tapi ini menarik karena mereka bukan orang Yahudi. Mereka justru orang-orang dari bangsa lain yang jadi percaya sama Tuhan karena Tuhan kasih kode pakai bintang, saudara. Kenapa dikasih kode? Kenapa nggak langsung belak-belakan? Karena mereka pinter, suruh ngulik sendiri kan gitu. Ya, berjalan cukup jauh untuk mencari Yesus untuk disembah gitu kan. Tapi di satu sisi narasi yang kedua ini yang saya rindu untuk bagikan adalah malaikat menampakkan diri. Ya, paduan suara terbaik alam semesta yang isinya malaikat yang gak mungkin fals suaranya. Gak dikirim ke istana Herodes. Tapi dikirimnya justru ke orang-orang paling tidak terpelajar dan paling miskin di era itu. Ya, kalau ada list pajak tax bracket, gembala itu paling bawah. Di bawahnya langsung di luar tax bracket namanya pengemis. Mereka cuma satu level di atas pengemis. Orang-orang paling gak punya dan kemungkinan besar paling gak berpendidikan, tapi dari yang paling pinter dan kaya sampai yang gak punya apa-apa dan gak tahu apa-apa, Tuhan kabarin kelahiran anaknya. Ya, artinya Yesus buat semua orang. Gak ada yang cuman Natal buat orang kaya doang, gak ada tuh stigma-stigma seperti itu. Yesus lahir buat semua. Ya, yang saya mau sorotin di Lukas 2, narasi yang kita tahu di ayat 11 sama ayat 14. Ya, menyoroti apa yang malaikat katakan kepada para gembala. Di ayat 10 dulu deh. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini isinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini ayat pertama yang mencatat di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ngomong siapa? Malaikat. Jadi kalau ada yang ngomong yang lain Yesus bukan Tuhan, gak usah dengerin. Ya, apalagi cuma pendeta.
Malaikat aja jangan dengerin karena malaikat yang benar ngomongnya kayak gini. Kalau malaikat ada lagi yang ngomong yang berbeda, itu malaikat kemungkinan besar adalah apa? Iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Apalagi cuma orang. Ya. Jangan terpukau, oh tapi ini gereja gede bodoh amat. Ya. Tapi ini pendeta ini terkenal, terserah. Kalau menurut dia Yesus bukan Tuhan, kita nggak usah dengerin dia. Ya, karena ini udah jelas siapa yang lahir. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14 saya mau sorot. Kenapa? Karena ini yang bala tentara sorga. Paduan suara sorga yang personelnya malaikat tadi nyanyikan. Ya, satu berita kabar sukacita. Dinyanyikan apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di mana? Di sini, di bumi. Tapi nggak sembarang di sembarang tempat. Di mana? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan ini satu janji yang jujur kalau kita lihat sejarah, kita bingung kayak kapan ada perdamaian? Jarang, banyakan konflik, banyakan perang. Ya, dari zaman Yesus lahir sampai Yesus tumbuh besar pun masih konflik. Israel masih dijajah Roma. Ya, mereka kelap kali konflik, bahkan ketika sampai Yesus sudah naik ke sorga sekarang pun masih banyak perang di sepanjang sejarah. Kita bingung apakah ini sebuah janji yang tidak ditepati. Peace on earth. Tapi garisin kata-kata ini, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nampaknya, ya peace on earth baru bisa terjadi ketika kita hidupnya gak suka-suka kita sendiri. Hidup kita sesuai dengan yang Tuhan mau, itu yang disebut dengan berkenan kepada Tuhan. Artinya kita peduli apa yang dia mau. Bukan mikirin apa yang kita mau doang. Kita nyari tahu kehendaknya, bukan maksain kehendak kita. Bukan. Nah, dan ini yang saya mau bahas hari ini. Peace on earth hanya bisa terjadi ketika apa? Ketika kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Di antara berarti apa? Bukan cuma 1, 2. Lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari itu. Ini yang hadir di ruangan ini banyak banget. Dan sebenarnya damai sejahtera di bumi di antara. Kalau kita hidup semua berkenan sama Tuhan. Damai sejahtera itu mulai terjadi. Ya, peace on earth mulai jadi kenyataan. Bukan jadi sesuatu yang abstrak. Yang kayaknya janji yang muluk-muluk. Bukan. Oke. Kita ke Yesaya 53 ayat 5. Saudara, Yesus lahir. Ya, hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan terus mati sebagai tumbal untuk pendamaian. Saya sebutnya. For peace. Nah, peace antara siapa? Damai antara siapa? Karena sekali lagi Yesus lahir, terus dia hidup, terus dia mati, terus bangkit, terus naik ke sorga. Perdamaian tetap sulit di antara manusia. Ya, Yesaya 53 ayat 5, para theologians menyebut Yesaya itu sebagai Injil kelima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama Yesaya. Kenapa? Karena kalau saudara baca dari pasal 1 sampai terakhir, isinya tuh Yesus banget. Termasuk ayat yang ini salah satu contoh ayat ya. Ini baru satu loh, dari sekian banyak ayatnya. Pasalnya banyak soalnya. Ini udah Yesus banget, ini ditulis 500 tahun sebelum Yesus lahir. Sebuah nubuatan melalui seorang nabi namanya Yesaya. Nah, jadi Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan itu yang jumlahnya ratusan. Ya, Yesaya 53 ayat 5 dikatakan apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang merontak, dia yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat, dia yang dihancurin. Ya, udah mulai kebayang nih. Yesus banget nih, udah pasti nih. Makin jelas lagi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ya, the punishment for our peace, hukuman yang harus ditanggung untuk pendamaian kita, ditimpakan kepadanya. Ya, hukuman itu ditimpakan sehingga kita bisa didamaikan. Interesting. Dan ini semakin mengerucut, coba lihat. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau bukan tentang Yesus, tentang siapa nih? Bener ya, ini paling jelas tuh bilur-bilurnya, oke? By his stripes we are healed. Ya, ada satu band metal Kristen zaman 80-an. Yang zaman semua cowok rambutnya panjang kayak cewek dandanannya. Namanya Striper. Ini ayat mereka. By his stripes we are healed. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, menjadi sembuh. Dan ini bicara tentang Yesus. Jadi dari ayat ini kita tahu yang bertikai sebenarnya. Yang ribut sebenarnya, yang berantem sebenarnya bukan Tuhan sama setan, bukan. Tapi manusia melawan Tuhan. Ya, jadi pandangan kita jangan salah. Kita selalu berpikir itu this is the battle between good and evil. Wrong. Ini antara manusia dan Tuhan. Terus setan ngapain? Ya namanya juga setan. Nyetan-nyetanin. Bikin kita jadi terus-terusan ngajak ribut Tuhan.
Kenapa? Karena ini cara satu-satunya setan bisa melukai Tuhan. Ingat, setan bukan lawan yang sebanding sama Tuhan. Nggak ada apa-apanya setan tuh. Kalau Anda baca kitab Wahyu Alkitab sampai ujung, kitab Wahyu, Anda akan lihat. Nanti ketika ada yang mau coba ngelawan Tuhan, naik ke gunung kudusnya Tuhan cuman apa? Cuman dihempas. Dibegituin doang udah selesai semua. Gimana caranya iblis bisa melukai, setan bisa melukai Tuhan? Gimana caranya? Sederhana. Dia setan-setanin anak-anak Tuhan, biar kita merusak diri kita sendiri. Bahkan ngelawan Tuhan. Dan nggak ada yang, gini, ada yang ayah di sini yang punya anak-anak? Boleh angkat tangan? Benar atau benar Pak? Nggak ada yang lebih menyedihkan. Bagi kita seorang ayah daripada ngelihat anak kita ngerusak dirinya sendiri. Dan ngejahatin orang-orang yang lain. Apalagi anak-anak kita yang lainnya. Waduh, nggak ada yang lebih sakit hati lagi. Dan itu cara satu-satunya iblis bisa melukai Tuhan. Setan bisa melukai Tuhan. Cuma dengan cara demikian, makanya apa? Dia nyetan-nyetanin kita. Ya, jadi mestinya nggak ada manusia nyetan-nyetanin. Itu job desk-nya setan. Ya, please deh. Ya, kasihan setan gak ada kerjaannya kalau lu yang nyetan-nyetanin teman lu, bener ya. Bertobat yang suka nyetan-nyetanin orang, oke? Anda bukan setan. Ya, jadi please, jangan bertingkah laku kayak gitu. Kita diperdamaikan dengan Bapa, karena yang bertikai antara kita dengan Bapa. Ya. Peace on earth start with peace with God. Ingat, yang bertikai antara kita dengan Tuhan, bukan kita dengan sesama loh. Itu cuman buahnya dari pertikaian kita sama Tuhan. Kita jadi ngajak ribut semua orang karena gitu. Kita kepahitan, kita terluka, kita kecewa. Gitu. Kita ilfil sama Tuhan, lihat. Marah sama Tuhan, padahal Tuhan gak pernah bikin salah apa-apa. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ini Rasul Paulus bilang dengan lebih jelas. Karena gini, kita diperdamaikan dengan Tuhan, ada tujuan ilahi di dalamnya. Nah, kita menganggap Natal sebagai the greatest. Ya. Anugerah terindah, kenapa? Karena Natal leads to Jumat Agung, yang leads to Paskah, dan leads to kenaikan Yesus ke sorga, dan leads to apa yang kita nantikan, kembalinya dia dari sorga untuk jemput kita, right? Starts here. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, gak usah dibahas lagi, aku udah pernah bahas berkali-kali. Ciri-ciri ciptaan lama apa? Hidup buat dirinya sendiri, egois. Dan mau tahu apa? Konflik, lawannya peace. Peperangan, lawannya peace itu terjadi karena apa? Bentrokan konflik. Bentrokan kepentingan. Konflik terjadi karena itu. Karena apa? Yang satu maunya ini, yang satu maunya itu, tabrakan, gak nyambung. Itu yang terjadi. Dari rumah tangga sampai antar negara, peperangan terjadi. Karena itu, karena semuanya hidup buat dirinya sendiri, makanya Yesus mati. Buat semua orang supaya mereka yang hidup gak lagi hidup buat diri sendiri. Ciptaan lama hidup buat diri sendiri, ciptaan yang baru hidup bagi Kristus. Yang tadi kita baca, ingat damai, apa? Sejahtera di mana? Di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang udah bertobat semuanya. Yang udah jadi ciptaan baru. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Hadiah dari Tuhan. Ya, Natal identik dengan hadiah. Kenapa? Karena inilah Tuhan kita. Dia ulang tahun tapi dia ngasih kado. Nah, umatnya gesrek. Nggak ulang tahun malah kepo. Natal tahun ini gue dapat apa ya? Lah bukan lu yang ultah keles. Bener gak? Tuhan kita gitu, dia yang ulang tahun dia ngasih kado. Nah, kita mah aneh. Bukan kita yang ulang tahun, kita yang minta kado. Bener gak? Aneh ya, tapi itulah dia. Ini kita bersyukur punya Tuhan yang terlalu baik. Dia yang ulang tahun, dia yang ngasih kado. Siapa kadonya? Yesus. Dia beri dirinya sendiri. Yang paling mahal, paling berharga, paling indah, the greatest. Dia beri dirinya sendiri. Untuk apa? Semuanya ini dari Allah. Manusia lama jadi ciptaan baru. Jadi manusia baru. Tuhan yang kerjakan. Yang tadinya hidup buat diri sendiri, sekarang hidup bagi Allah. Tuhan yang kerjakan. Ya, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sekali lagi, yang bertikai adalah manusia dengan Tuhan. Kita dengan Bapa kita di sorga, yang mestinya tidak demikian harusnya. Ya. Dan semuanya dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan, perhatiin ini, pelayanan pendamaian itu kepada kami. Siapa kami? Yang baca. Siapapun yang baca.
Ya dong? Anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita didamaikan dengan Bapa, biar apa? Kita bawa berita pendamaian itu. Kita punya tugas. Yang dipercayakan, sekali lagi. Ya, manusia percaya sama Tuhan itu biasa, tapi Tuhan percaya sama manusia ini unik. Itu salah satu yang sulit untuk dibawangkan bagi saya. Maksudnya, sulit untuk diterima kenyataan bahwa Tuhan mempercayakan pada kita pelayanan pendamaian itu. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekali lagi diulang lagi karena segitu pentingnya. Kita didamaikan untuk tujuan pelayanan. Biar kita bawa berita pendamaian itu. Kita bagikan kepada orang-orang yang lain. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere go. Right? That Jesus Christ is born, peace on earth. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Kita mesti kasih tahu semua orang. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Lihat, gaya banget ya. Ini tugasnya siapa nih? Saudara, ada perbedaan antara imam sama nabi. Bedanya apa? Imam dari bawah ke atas. Oke, dia wakili umat untuk nyambung sama Tuhan. Nabi dari atas ke bawah. Dia nyambungin Tuhan sama umatnya. Dan posisi kita, lihat, perhatiin. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Wow. Oke, office of a prophet. Tugas seorang nabi. Dahsyat gak tuh? Kita dipercayain itu. Ya, ini bukan karunia kenabian yang profetik, yang aneh-aneh, roh-roh gak jelas. Bukan, sesuatu yang real. Ya, dibilang seolah seperti Tuhan menasehati manusia lewat kita. Sesama kita lewat kita. Dahsyat. Ya. Apa isi nasihatnya? Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, in the name of Jesus we ask you, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Please berhenti ajak ribut Tuhan. Tolong. Please, kenapa? Karena gak akan pernah ada perdamaian kalau kita terus ribut satu sama lain. Yang dimulai dengan mana kita ribut sama Tuhan. Ya kan? Selalu dimulai dari situ. Kalau hubungan sama Tuhan runyam, sama sesama apalagi. Ketika hubungan sama Tuhan dipulihkan, kita akan mengupayakan pemulihan. Pemulihan akan mulai terjadi di dalam hubungan-hubungan yang di sekitar kita. Ya, makanya Kristen lambangnya salib. Ke atas lebih panjang daripada yang ke samping. Yang ke atas berarti yang lebih utama. Tapi yang ke samping gak kalah penting. Kalau gak jadi tiang listrik, bukan jadi Kristen. Ya. Artinya yang pertama yang kesini dulu yang mesti damai. Baru kesininya bisa benar. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Salah satu lagu yang Kristen favorit saya karena mencakup semuanya dari kelahiran, pengorbanan, cuma agung sampai kebangkitan, sampai kehidupan Kristen. Dirangkum semua tuh di kisah itu. Ditegur dari kecil, merindukan Natal, hadiah yang indah, gagal fokus dari kecil. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan kan gitu. Waktu pun berlalu, akhirnya apa? Lihat ada proses kekristenan, lagunya lengkap. Seperti lagu-lagu lengkap kayak gitu. Ya waktu berlalu akhirnya kita tahu anugerah yang besar dari Bapa, the greatest gift. Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih, karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Perhatiin kata-kata di dalam dia. Karena ayat berikut ini hanya masuk akal ketika kita menyadarinya. Ya, Yohanes 15 ayat 5 di bawah judul pokok anggur yang benar. Anda pasti pernah baca. Ya, dibuat lagu banyak. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah tinggallah di dalamnya. Right? Nggak tahu siapa yang bikin gerakan itu. Carangnya kenapa begini? Nggak tahu siapa yang bikin gerakannya. Ya, ayat yang terkenal ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Oke, kalau kamu gak sungguh-sungguh dalam saya, kamu gak diperdamaikan dengan Bapa melalui saya, kata Yesus. Kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Boro-boro mengupayakan perdamaian. Lu minta maaf aja susah. Bukan susah, mustahil. Maaf tuh siapa ya? Kayak pernah denger? Right? Bener gak? Gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini yang menarik. Kenapa dikatakan kebenarannya bilang bahwa yang lahir ini sang raja. Kenapa? Karena saya pernah bahas ini juga. Dan saya akan ulang-ulang terus di tempat ini. Ya karena Yesus bukan cuma juru selamat. Kalau Yesus cuma juru selamat, lu cuma nyari selamat. Habis itu udah ongkang-ongkang. Karena udah selamat. Enggak, Yesus raja. Kalau dia raja, mau gak mau kita harus mengabdi. Ya dong? Gak bisa sembarang. Dan ini yang terjadi ketika Yesus raja. When Christ is king, there is peace. Ketika Yesus raja, baru ada perdamaian. Termasuk antar negara yang sedang bertikai sekarang. Kita gak usah memihak, berdoa. Kalau mau bantuin, gak usah diposting. Biasain. Karena posting malah bikin kericuhan, tambah panjat, tambah parah, tambah terpolarisasi. Ya kan? Apalagi cuma masalah pilihan presiden. Ya elah. Jadi kalau mau milih yang itu udah pilih aja, gak usah diposting. Ingat gak zaman dulu dibilangnya apa? Luber. Langsung umum bebas. Rahasia guys, rahasia. Gak usah digembar-gemborin, itu yang kita malah jadi ribut. Dari Besti cuma gara-gara pilih presiden jadi berantem. Elah. Sedih bener. Bener, sedih bener. Ya. Makanya apa? Bahkan antar negara yang bertikai, saya berdoa sederhana. Saya berdoa biar mereka semua terima Yesus. Itu aja. Karena ini yang saya tahu dari pengalaman saya. Dari kebenaran firman Tuhan, when Christ is king, there is peace. Saudara, di dalam rumah tangga, misalnya contoh yang paling dekat deh. Kenapa kita bertikai? Kenapa kita konflik? Kenapa kita terus berargumen, bahkan berdebat, bahkan berantem? Mau tahu kenapa? Gara-gara konflik kepentingan kan? Gue paling gak bisa nih kalau kayak gini. Lu pikir gue bisa? Gue juga gak bisa kalau gak kayak gini. Lihat, semuanya pengen, gue pengennya kayak gini. Gue juga pengen kayak gini, ya harusnya kan kompak. Tapi kayak gininya dia beda. Kayak gininya menurut dia. Bener gak? Akhirnya kita ribut. Ribut terus. Perbedaan pendapat. Hal-hal yang kecil yang macam mencet odol. Ada dari ujung, dari tengah ribut. Masalah naruh handuk habis mandi aja berantem. Bener gak? Norak banget ributnya hal yang gak perlu. Padahal apa dilihatin sama anak-anak. Dan mereka mencontoh itu akhirnya. Ribut akan hal yang kecil. Bener gak? Hal yang kecil. Masalah, ya ilah yang satunya lagi main. Yang satunya mau ngambil mainan, katanya mau main juga. Lah banyak yang mainan yang lain. Nah, tapi belajar dari siapa coba berantem kayak gitu hal yang kecil? Kan ada referensinya kan? Ini belajar dari ngana. Belajar dari siapa lagi? Belajar dari kita. Hal-hal yang gak perlu diributin. Tapi apa berbeda ketika Kristus jadi raja. Ya bahkan kepala rumah tangga yang gengsi minta maaf. Ya, si raja rumah tangga itu menyadari bahwa saya bukan rajanya. Rajanya Yesus. Berarti bukan kehendak saya yang harus terjadi. Tapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Akhirnya apa? Si laki-laki yang gak mungkin minta maaf karena gengsi itu akhirnya minta maaf. Ya, sorry deh sayang, aku mestinya gak paksain kehendak aku. Sorry ya kalau kamu terluka. Lihat, laki-laki gak minta maaf, kita bikin alasan. Apalagi perempuan. Perempuan gak minta maaf, perempuan ngambek. Kalau salah, ya kan? Gak ada minta maaf tuh apa? Dua-duanya gak tahu minta maaf, makanya konflik mulu. Dua-duanya egois, makanya berantem terus. Tapi berbeda kalau Kristus rajanya. Akhirnya si kepala keluarga menyadari bahwa dia bukan raja atas rumah tangga itu, tapi Yesus rajanya. Dia turun dari tahta dan bilang, sorry ya, mesti saya gak paksain kehendak saya. Dia minta maaf, akhirnya istri juga sama, yang gak mungkin minta maaf tuh yang biasanya ngambek, right? Tiba-tiba dia bilang, ya sebenarnya aku yang salah sih sayang. Sorry ya, lihat, dua-duanya nyingkir. Raja nyingkir, ratu nyingkir. Kristus yang duduk. Karena emang mestinya begitu. Mestinya begitu. Dan ini akan berlaku sampai konflik antar negara. Kalau semua terima Yesus, nggak ada yang punya kepentingan sendiri, semua punya kepentingan kerajaan sorga. Ya, satu visi semuanya. Dan ini yang dimaksudkan. Ya. Kenapa kita diperdamaikan dulu dengan Bapa? Karena orang yang diperdamaikan dengan Bapa akan menyadari bahwa saya punya tugas bawa berita pendamaian. Sehingga bukan cuma saya yang didamaikan dengan Bapa, tapi yang saya kasihi orang-orang di sekeliling saya juga diperdamaikan dengan Bapa. Berilah dirimu didamaikan, please, ayo. Beresin dulu sama Tuhan sehingga kita bisa
Bisa lebih enak nih, enggak. Kalau enggak gini, Anda udah bertobat, yang itu belum. Akhirnya pengundak-undak capek. Ada yang ngajak ribut terus, capek juga ya. Kadang kita gak mau ribut, lama-lama kesel juga ya. Diajakin ribut mulu. Bener gak? Makanya apa? Ayat terakhir, Matius 5 ayat 9. Saudara, Natal dirangkum. Nanti aja deh slide-nya, soalnya kasihan udah dibikin. Nanti saya ngacak-ngacak, kita ke ayatnya dulu, Matius 5 ayat 9, coba lihat. Ini ayat cukup terkenal. Berbahagialah, terjemahan bahasa Inggris bilang blessed. Artinya apa? Diberkatilah. Siapa? Orang yang membawa damai. Blessed are the peacemakers. Siapa peacemakers? Who work for peace. Yang mengupayakan, mengusahakan perdamaian. Kenapa berbahagia? Kenapa diberkati? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Natal dirangkum sama C.S. Lewis jadi satu kalimat yang bagus. Dia bilang gini, Natal itu bicara tentang gini, Son of God become man, to enable man to become sons of God. Anak Allah jadi manusia untuk memungkinkan, memampukan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Makanya penting diperdamaikan dulu dengan Bapa, sehingga kita akan mengupayakan perdamaian dengan sekeliling kita. Ya fungsinya apa kita menyadari hal ini saudara? Biar ada perubahan. Anda rindu perubahan kan? Kita berdoa buat perdamaian, benar gak? Kita rindu buat perdamaian, rekonsiliasi minimal di rumah tangga dulu lah. Harus ada yang mengupayakan sesuatu. Gak bisa cuma doa-doa doang. Ya ada namanya ora et labora. Artinya apa? Berdoa dan berusaha. Usaha apa yang udah Anda lakukan? Untuk mengupayakan perdamaian. Saudara, ini yang saya pelajari dari kehidupan. Oke. Dari zaman pacaran sampai udah menikah. Saudara, nggak perlu salah dulu untuk minta maaf. Nggak perlu. Minta maaf kadang dilakukan oleh mereka yang udah capek berantem. Karena tahu apa? Kita nggak dipersatukan untuk berantem. Bukan untuk tujuan ini Tuhan persatukan kita. Saling menyakiti, egois, ngerasa benar sendiri, paksain kehendak kita. Bukan untuk ini kita dipersatukan. Ya, harus ada yang duluan. Dan kita terinspirasi sama siapa? Yesus. Ketika Yesus disalib, dosanya siapa? Salahnya siapa? Bukan dia. Kita punya salah. Oke, kita terinspirasi sama dia. Maka kita minta maaf. Kadang, udah minta maaf aja bisa panjang loh. Emang kamu tahu salah kamu apa? Bener gak? Kesel gak? Keluar asap nih. Udah bagus gue minta maaf, bener gak? Egonya kan langsung naik. Nyolot kan gitu. Udah bagus gue minta maaf. Emang kamu tahu salah kamu apa? Sebenarnya sejujurnya saya gak terima saya salah. Walaupun saya tahu saya salah, tapi saya punya segala alasan untuk membenarkan kesalahan saya. Karena saya laki-laki. Saya jago bikin alasan, jago ngeles. Gak jago bertobat. Jago ngeles. Gak pernah salah, ada aja alasannya. Ada aja yang salah, saya bisa. Saya punya 1001 alasan kenapa saya gak ngerasa salah. Tapi gini, you know why? I say sorry. Karena aku tahu kita gak dipersatukan untuk ini. Ya. Dan akhirnya apa? Dua-duanya belajar. Untuk menyingkir dari tahta dan biarin Yesus yang duduk. Oke, untuk gak paksain didikan masa kecil dari orang tua. Ya kan pasti berbeda. Tapi apa? Singkirkan dulu nilai-nilai itu dan biarin Tuhan yang berbicara. Ingat yang persatuin kita Tuhan, bukan orang tua kita. Kehendak Tuhan yang mesti kita cari. Ini ketika ada pilihan seperti ini, apa kata firman Tuhan? Ketika ada kejadian seperti ini, anak kita ngapain? Apa kata firman Tuhan? Jangan menurut pengalaman orang tuamu atau menurut pengalaman orang tua saya, mereka manusia biasa. Yang punya bias-biasnya sendiri. Yang punya bisa-bisanya sendiri. Bukan cuma bisa kemampuan tapi racun-racunnya sendiri. Bisa gak kita singkirin dulu semua dan biarin ini? Bisa gak kita belajar untuk apa? Tidak membenarkan kebiasaan tapi membiasakan kebenaran. Bisa gak? Dan hanya dengan demikian saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Peace on earth. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Makanya saya berdoa dari sekian ribu yang datang hari ini. Minimal di antara kita dulu deh. Ya, kita hidup berkenan kepada Tuhan, minimal kedamaian dari kita dulu. Ya, itu kadang bisa nular ke tetangga loh. Tetangga bingung, tumben pada mesra, biasanya pada ribut kan gitu. Bener gak?
Bisa viral, bisa rame loh. Karena biasanya ribut. Oh, sampai kedengeran tembok aja punya telinga. Nembus tembok saking berantemnya. Padahal dua-duanya pelayanan. Tapi pas kita bertobat, bahkan sekeliling kita terberkati loh. Dan kadang mereka yang konflik jadi pengen kepo. Kok kalian bisa damai ya? Padahal kayak tadinya ciong banget gitu berdua. Kok bisa ya? Ciong tuh apa ya artinya? Tanya sama yang ngerti ya. Tadinya kayaknya kok bisa damai ya? Akhirnya dia belajar, akhirnya dia nanya-nanya. Dan kita akhirnya apa? Punya cerita, punya kesempatan untuk ceritain siapa? Yesus. Kenapa saya mengupayakan perdamaian? Kenapa istri saya mengupayakan perdamaian walaupun saya ngajak dia terus berantem? Kenapa? Karena kita udah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan mau tahu, perdamaian itu juga tersedia sebenarnya. Pendamaian itu juga tersedia untuk Anda. Yang mungkin belum ngerayain Natal. Saudara, Natal itu kesempatan terbaik untuk ceritain tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus lagi ultah. Mau gak mau semuanya ngerayain, walaupun gak ngerayain. Oh iya, Natalnya dekornya, mall dekor Natal semua. Lagunya lagu-lagu Natal semua. Memang bisa ada yang protes ganti lagu? Gak bisa. Memang itu udah standarnya, mau di mana-mana juga lagu Natal. Ya kan? Minimal gak ngerayain Natal tapi nikmatin diskon Natal. Kan bocengli. Bener gak? Kalau gue jadi yang punya mall, tanyain dulu dia ngerayain Natal gak? Kalau gak dipotong nih diskonnya. Kan, ya dong. Tapi gini, good newsnya adalah apa? Bukan diskon Natal doang yang tersedia bagi Anda. Tapi keselamatan juga tersedia kalau Anda mau percaya sama Yesus. Dan this is the best time of the year. The greatest time of the year untuk ceritain Yesus. Karena pas dia lagi ultah. Orang pasti bertanya, pada kalian ngerayain siapa sih kayak heboh bener? Oh ada yang ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Mumpung ditanya kita jawab, kapan lagi? Kapan lagi? Saat yang terbaik. Ya untuk cerita tentang Yesus. Dan menginspirasi dunia dengan perdamaian antar kita. Itu dulu. Dan habis ini banyak hal yang bisa dilakukan. Ya ada yang mesti angkat telepon dan telepon siapapun yang lagi konflik dan minta maaf. Gak apa-apa, gak harus salah minta maaf. Ya, minta maaf adalah yang dilakukan oleh yang udah muak berantem. Karena tahu bukan ini maksudnya Tuhan. Kita minta maaf untuk merekonsiliasi, we are peacemakers. Child of the living God. Anak-anak Tuhan. Yuk kita berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan. Makasih buat kebenaran-Mu. Kami tahu Engkau hadir bukan karena kami bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kami. Tapi karena suara-Mu sangat jelas, firman-Mu sangat jelas di telinga kami dan di hati kami. Dan kami percaya Engkau hadir karena kenyataan itu. Makasih buat hadirat Tuhan. Kami bersyukur bukan kekudusan kami yang menarik hadirat Tuhan. Tapi hadirat Tuhan yang menguduskan kami. Dan kami bersyukur buat Natal. Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Mau-maunya Engkau tinggalin sorga mulia untuk ada di tengah kami. Dan mengupayakan perdamaian antara kami dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku firman. Jadi pembawa-pembawa damai, pengupaya perdamaian. Mampukan kami menyingkirkan gengsi kami. Mampukan kami menyingkirkan kesombongan kami. Dan mengupayakan perdamaian antar sesama kami karena kami lebih dahulu didamaikan dengan Tuhan. Roh Kudus bantu kami, bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudara, kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan terima kasih kepada Pastor Christopher Tapi Heru untuk firman yang luar biasa dan kita semua sekarang adalah agen-agen pendamaian. Amin saudara. Katakan yuk sama-sama, saya agen pendamaian. Dan tunjuk sebelahnya, kamu agen pendamaian. Kamu semua agen pendamaian. Kita semua saudara ya. Jadi kita mulai pulang dari tempat ini, kita semua jadi agen pendamaian di rumah kita, dalam keluarga kita, dalam kantor kita, tempat usaha kita, tempat kuliah kita, dimanapun kita ada. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Christopher Tapiheru dan kita berdoa semua biar keluarga, istri, anak-anak semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah pelayani, luar biasa juga para usher, semua kru. Terima kasih untuk pelayanan saudara semua. Baik, mari kita bagi berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah, semua kebaikan-Mu. Hari ini kami beribadah kepadamu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawa persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Tapi kami tahu semuanya itu Tuhan,
bahwa Engkau lebih mengasihi kami. Engkau sudah memberikan nyawamu, mati ganti kami. Terima kasih untuk kelahiranmu ke dunia. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan jadikan kami agen pendamaian dimanapun kami ada. Mulai hari ini Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kami, di tempat manapun Tuhan tempatkan kami. Kami akan menjadi agen pendamaian. Membawa damai sejahtera dari Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mau berdoa buat kami semua jemaat NDC yang hadir beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati setiap keluarga Tuhan, setiap usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan memelihara. Yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan susah hati Tuhan yang menghiburkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan kelemahan Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada jalan keluar, ada pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini, berkat Tuhan menyertai hidup kami. Mari saudara yang kasih, arahkan hatimu dan angkatlah tangan kita bersama. Terimalah berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang.